Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Dan kami, kelompok 5, akan memaparkan materi tentang alel ganda. Sebelumnya, perkenalkan, kami beranggotakan dari saya sendiri, Novera Damayanti. Kemudian yang kedua ada Nur Rohmah. Yang ketiga ada Febriana Putri Utami. Yang keempat ada Rizka Wulandari. Dan yang terakhir ada Rahma Solawati. Di sini materi yang akan kita paparkan tentang alel ganda ada 5 topik. Yang pertama, penjelasan alel ganda. Yang kedua, ada contoh-contoh alel ganda. Yang ketiga, ada sistem golongan darah pada manusia. Yang keempat, ada inkompatibilitas RH dan ABO. Dan yang terakhir, ada aplikasi golongan darah pada kedokteran dan forensik. Simak materinya. Cekidot. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi yang pertama. Saya sendiri yang akan menjelaskan tentang pengertian alel ganda. Apa itu pengertian dari alel ganda? Nah, alel ganda adalah apabila dalam suatu lokus terdiri dari lebih satu alel disebut dengan alel ganda. Misalnya pada warna bulu kelinci dan golongan darah dalam ABO pada manusia. Kemudian, alel ganda terjadi akibat mutasi gen atau perubahan pada struktur molekul DNA yang sifatnya diwariskan pada keturunannya. Mutasi akan menghasilkan banyak variasi alel. Misal, gen A bermutasi menjadi A1, A2, dan A3. Kemudian yang masing-masing menghasilkan fenotip yang berbeda. Dengan demikian, mutasi gen A akan menghasilkan 4 macam varian, yaitu A besar, A1, A2, dan A3. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh tentang alel ganda pada hewan. Yang pertama, khususnya pada kelinci. Yang pertama, C+ adalah gen asli yang normal, yaitu bulu warna abu-abu, coklat, hitam, disebut kelinci liar. Yang kedua, C♯CH, bulu warna abu-abu muda, karena ada pencampuran warna antara hitam dan abu-abu, disebut kelinci Sinsilia. Yang ketiga ada C♯H, bulu berwarna putih dengan warna hitam pada ujung-ujung hidung, telinga berwarna putih, kaki, dan ekor, disebut kelinci Himalaya. Yang terakhir ada C besar, yaitu alel yang tidak membentuk pigmen sama sekali. Kelinci berwarna putih disebut kelinci albino. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Nur Rohmah. Baik, saya Nur Rohmah akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Mbak Noveria, yaitu di slide ke-6, contoh persilangan pada kelinci yang beralel ganda ya. Nah, pada slide 6 ini telah disebutkan contohnya, yaitu parentalnya C positif di kelinci normal, yaitu C positif itu normal seperti yang dijelaskan oleh Mbak Noveria tadi, disilangkan dengan CC, artinya kelinci itu berwarna putih atau albino. Nah, didapatkan F1 yaitu C positif C, artinya kelinci itu normal berwarna kelabu atau abu-abu. Kemudian F2-nya itu F1 disilangkan dengan sesamanya, berarti C positif C disilangkan dengan C plus C. Nah, didapatkan hasil seperti ini. Nah, ini perhitungannya, didapatkan hasil C positif itu jumlahnya 1, kemudian C positif C itu jumlahnya ada 2, dan CC ada 1. Nah, C positif ini kelincinya itu normal berwarna kelabu. Yang kedua ini tetap C positif C, ini kelincinya normal berwarna kelabu, jumlahnya 2 tadi ya, dan ini CC, artinya kelinci itu berwarna putih atau albino. Nah, dari sini didapatkan perbandingan bahwa kelinci
normal atau berwarna kelabu dibanding dengan kelinci albino itu perbandingannya 3:1 atau 75% banding 75% banding 25% seperti itu. Kemudian saya masuk ke slide ke-7, yaitu alel ganda pada Drosophila. Nah, pada Drosophila ini dapat diketahui bahwa warna mata berwarna merah ini ditentukan oleh gen dominan W besar atau W positif. Nah, sinar muatannya mata berwarna putih ini ditentukan oleh gen W kecil. Tadi kan kalau warna merah ditentukan oleh gen dominan W besar atau W positif. Nah, kalau warna putih itu ditentukan oleh gen W kecil. Nah, lalat ini memiliki variasi tentang warna mata, mulai dari merah tua atau merah gelap sampai putih atau W tadi ya. Warna putih tadi kan ditentukan oleh gen W. Nah, variasi pada Drosophila ini ditentukan oleh seri alel ganda, yaitu alel yang paling dominan adalah W positif dan yang paling resesif adalah W kecil. Nah, di sampingnya itu ada tabel urutan dari yang paling dominan hingga paling resesif. Yang paling dominan itu W positif. W positif artinya warna matanya merah tua atau merah gelap ya. Dan yang paling bawah itu ada WW, artinya paling resesif. Nah, itu warna matanya putih seperti itu. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Fabriana Putri Utami. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai golongan darah pada manusia. Penggolongan darah pada manusia dapat ditentukan dengan sistem ABO. Perbedaan golongan darah ini didasarkan pada ada atau tidaknya agglutinogen pada membran sel darah merah atau eritrosit. Pada membran eritrosit terdapat 1 atau 2 jenis agglutinogen. Agglutinogen inilah yang sering kita sebut sebagai antigen. Sedangkan plasma darah terdapat antibodi yang sering kita sebut sebagai agglutinin. Terdapat 2 macam agglutinin, yaitu agglutinin A atau anti-A dan anti-B. Untuk orang yang memiliki golongan darah A, ia mempunyai agglutinogen A dan memiliki agglutinin B. Sedangkan pada orang yang memiliki golongan darah B, ia mempunyai agglutinogen atau antigen B dan agglutinin A atau anti-A. Sedangkan pada orang yang memiliki golongan darah AB, ia mempunyai agglutinogen A dan agglutinogen B, namun tidak mempunyai agglutinin, tidak mengandung agglutinin. Sedangkan orang yang memiliki golongan darah O tidak mengandung agglutinogen, namun mempunyai agglutinin A dan B. Kan oleh gen atau alel ganda yang terdiri dari 3 macam alel. Alel di sini sering disimbolkan dengan huruf I yang memiliki kepanjangan isoagglutinin. Nah, isoagglutinin ini terdapat 3 macam, yaitu isoagglutinin A atau IA dan isoagglutinin B atau IB serta isoagglutinin O atau IO. Nah, IA dan IB ini bersifat dominan, sedangkan IO bersifat resesif terhadap IA dan IB. Nah, interaksi antara IA, IB, dan IO ini menghasilkan 4 fenotip golongan darah yang sering kita kenal, yaitu golongan darah A, B, AB, dan O. Baik, untuk selanjutnya materi akan disampaikan oleh Mbak Rizka Wulandari. Oke, saya Rizka Wulandari, NIM terakhir 26. Di sini saya akan menjelaskan tentang golongan darah MN dan RH atau biasa disebut dengan rhesus. Apa sih golongan darah itu? Golongan darah adalah pengklasifikasian darah dari suatu individu berdasarkan ada atau tidaknya zat antigen warisan pada permukaan membran sel darah merah. Hal ini disebabkan oleh
adanya perbedaan jenis karbohidrat dan protein pada permukaan membran sel darah tersebut. Kemudian golongan darah MN itu ditemukan oleh gen yang mengandung 2 alel. Tahun 1927, Kalander, Steiner, dan Pelevin menemukan antigen baru lagi, disebut antigen M dan antigen N. Reaksi dari sel-sel darah merah dengan antiserum atau biasa disebut dengan antibodi pada golongan darah tipe M dan N. Bisa dilihat di tabel, tabel PPT, jika eritrosit mengandung ada 3. Yang pertama hanya M, hanya N, dan hanya M dan N. Itu apa saja reaksi anti M-nya? Jika eritrositnya mengandung hanya M, maka reaksi anti M-nya itu positif. Kemudian antiserum anti N-nya itu negatif dengan golongan darah M. Kemudian jika eritrositnya hanya N, reaksi anti M-nya itu negatif, sedangkan anti N-nya itu positif dan dihasilkan golongan darahnya N. Kemudian jika eritrositnya hanya M dan N, maka anti M-nya itu positif, kemudian anti N-nya itu positif dengan golongan darah MN. Kemudian kemungkinan genotip dan fenotip itu jika golongan darah fenotipnya MN dan MN. Itu jika golongan darah fenotip M itu antigen dalam eritrositnya M. Alel dalam kromosomnya itu L pangkat M. Sedangkan genotipnya L pangkat M, L pangkat M. Kemudian golongan darah fenotip N, antigen dalam eritrositnya N, alel dalam kromosomnya L pangkat N, genotip yang dihasilkan L pangkat N, L pangkat N. Kemudian golongan darah MN itu antigen dalam eritrosit itu dihasilkan M dan N. Kemudian alel dalam kromosom L pangkat M dan L pangkat N, dihasilkan genotip L pangkat M, LN, seperti itu. Kemudian yang kedua ada golongan darah sistem RH atau biasa disebut dengan resus. RH ditentukan berdasarkan ada tidaknya faktor resus antigen dari RH tersebut. Jika terdapat eritrositnya disebut RH positif, dan jika tidak mempunyai antigen atau resus pada eritrositnya disebut dengan RH negatif. Golongan darah ini ditemukan sebelum ditemukannya faktor resus. Suatu antigen baru dalam eurosit dalam penelitian darah orang menggunakan kera resus di India. Landes, Steiner, dan Weiner mempunyai zat anti yang menyebabkan sel darah kera resusnya menggumpal. Kemudian antiserum atau antibodi kelinci yang terbentuk setelah disuntikan sel darah merah kera digunakan untuk menguji dari darah manusia tersebut. Kemudian bisa diperhatikan di tabel PPT. Fenotipnya RH positif, genotip yang dihasilkan R besar atau R besar R kecil. Ada atau tidak antigen dalam eurosit? Itu ada. Tes dengan antiserum yang mengandung anti-RH itu eritrositnya itu menggumpal. Kemudian yang kedua fenotip dari RH negatif, genotipnya R kecil, di mana ada atau tidak antigen dalam eurosit? Itu tidak ada eurositnya. Tes dengan antiserum yang mengandung anti-RH itu dihasilkan eritrosit tidak menggumpal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang inkompatibilitas ABO dan inkompatibilitas RH. Inkompatibilitas ABO ini terjadi akibat adanya reaksi ikatan antibodi plasma darah dengan antigen sel darah merah. Hal ini dapat terjadi ketika kesalahan
memberikan transfusi darah dari pendonor ke penerima. Ini dapat memicu reaksi sistem kekebalan tubuh yang dapat menimbulkan berbagai gejala, diantaranya seperti penyakit kuning, pusing, dan sesak nafas. Sedangkan untuk inkompatibilitas RH, ini terjadi pada bayi yang mengalami kelainan pada bayi yang baru lahir akibat perbedaan golongan darah resus dari ibu dan anak. Penyebabnya ketika ibu memiliki golongan darah resus negatif sedangkan janin memiliki golongan darah resus positif. Aplikasi golongan darah dalam kedokteran. Aplikasi golongan darah dalam kedokteran dapat diterapkan ketika melakukan transfusi darah. Sebelum melakukan transfusi darah, harus mengetahui apakah golongan darah pendonor dan golongan darah penerima donor darah sesuai atau tidak. Karena kesesuaian golongan darah sangat penting. Jika pendonor memiliki antigen A atau antigen B yang dianggap asing oleh penerima, akan menyebabkan protein spesifik atau antibodi yang diproduksi oleh penerima akan mengikatkan diri pada molekul-molekul asing, sehingga menyebabkan sel-sel darah yang disumbangkan akan menggumpal. Penggumpalan tersebut akan menyebabkan terbunuhnya respiden. Untuk menghindari hal tersebut, sebelum melakukan transfusi darah harus melakukan cek golongan darah, karena pada dasarnya masing-masing golongan darah memiliki protein yang terkandung dalam darah itu berbeda-beda. Selanjutnya yaitu aplikasi golongan darah dalam forensik. Aplikasi golongan darah dalam forensik dapat diterapkan untuk mengetahui pelaku kriminalitas, yaitu dengan melakukan identifikasi substansi golongan darah, apakah golongan darah pelaku dan golongan darah korban sesuai atau tidak, dengan cara mengidentifikasi substansi golongan darah dengan alat bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara. Alat bukti yang ditemukan seperti darah kering atau rambut. Setelah itu dapat melakukan penentuan golongan darah.